memasang kayak gini, kalau sulit ya biasanya terus pada mupas dan itu, tapi yang penting kalian tidak menyentuh di bagian. Ini perawatan Nyeri kalau ini digerakkan. Dan juga bernafas, biasanya orang pakai BSD itu bernafas tuh nyeri. Nah, yang seperti ini lebih bagus memang kasanya dari 4 sisi ya. Dari 4 sisi kita pakai 2 sisi aja kalau iritnya. Tapi lebih baik penggunaannya 4 sisi karena rapat. Yang penting rapat itu. Jadi kalau kurang ya. Terus soal steril dan tidak steril, kemarin Bu Eni ngajarnya gimana? Kadang-kadang kita harus beradaptasi dengan kondisi. Nah, misalnya di rumah sakit tidak selalu ada handscoon steril, tapi umumnya mereka menyediakan ini instrumen steril yang pinsetnya steril. Jadi walaupun kita hanya punya sarung tangan bersih, kita masih bisa melakukan dengan semaksimal mungkin. Ya caranya gimana? Ya bersih menyentuh bersih, steril menyentuh steril gitu aja. Kalau misalnya kita punya hanya pinsetnya hanya 2, mungkin mending dieman-eman pinsetnya nanti untuk membersihkan dalam luka. Untuk membuka kita pakai handscoon bersih saja. Tapi kalau kita punya banyak pinset, misalnya 2 pasang bisa dipakai buat misalnya buat buka ya. Nah, ini ada chirurgis yang bisa buat ngungkel ini. Buat membuka bisa. Nah, tadi balutannya di mana ya? Tantangan membalut luka bulat itu adalah nanti kalau bukanya itu dibuka yang bagian yang tadi bolong. Ya. Boleh dipakai NaCl boleh atau dipakai. Nah ini ketika sarung kita, nah ini tadi misalnya kita nggak punya sarung tangan steril nih, ya berarti kita menjaga yang ini aja, menjaga yang bawah. Nah ini kan bersih ya, kita mau punyanya kan ini. Iya, karena kita kan nggak punya sarung tangan steril gitu ya. Untuk itu karena memang gini misalnya, ini ngomong yang jelek ya, ya misalnya kita hanya menjaga yang bagian sana keterbatasan alat, jadi kita memang mengkonkan yang sini, tapi yang sini dijaga. Ya. Kan yang penting di semaksimal yang bisa dilakukan ya ada usahanya. Bisa dimaksimalkan karena tidak semua pasien terdapat pack untuk kalau apalagi kalau dadanya banyak bulunya, berarti kita harus membukanya searah dengan bentuknya. Jadi ya kita menjaga jangan sampai ini menjenggoyang ini loh, apa namanya selangnya ya. Ya karena memang mengeluarkan darah yang ini pilihan pertama pakai set. Pilihan kedua langsung pakai tangan, tapi dengan catatan kita menjaga bagian yang dalam lah. Ini bagus gimana ya ini ya? Tapi yang atas tetap harus di tadi kan dia di atas kan ya, misalnya nih ya cepetnya sini udah buka kan, nah kita bungkusnya ke lipat ke dalam. Salah satunya untuk etika luka apapun sebenarnya diusahakan ketika kita buka balutan jangan
misalnya gini ya, biasa kalau gini, buka gitu toh, wah, karena dindingnya bisa aja kan kotor, menjijikan gitu kan. Jadi kita itu kalau membelut luka, kita etikanya biasakan untuk menutup di daerah yang sambil juga mengurangi kontaminasi keluar kan. Kemudian baru, nah ini mana tadi gunting, gunting, nah guntingnya ini ya. Kita tadi mau menyiapkan ini kan, mau menyiapkan yang buat apa namanya menutup ya. Contohnya ya. Nah, caranya guntingnya gimana? Kita kan nggak boleh pegang kasanya tuh. Kita nggak boleh pegang kasanya. Kita ambil. Nah, berarti kita harus pegang kasa menggunakan pinset dan kita ini misalnya gede ya, ini tadi kurang gede, gedenya kurang. Nah, ini kita mengguntingnya dengan cara seperti ini, jadi ini akan terhindar dari sentuhan tangan kita. Ya itu nanti makanya yang ini, memang kesulitannya adalah kalau pinsetnya cuma satu, kalau pinset cuma sepasang, mending jangan dibuat buka yang balutan, karena resikonya dia akan terkena kontaminasi. Nah, kalau punya 2 pasang ya berarti yang tadi misalnya habis buka taruh sini, kita pakai yang kalau enggak ini tadi belum dipakai, tadi kita pakai tangan, terus ini masih baru kita untuk bersihkan dengan NaCl biasa. Kalau lukanya dilihat lukanya dulu, lukanya ada kemerahan enggak, tanda-tanda infeksi enggak? Harapannya luka jahit itu tuh bagus gitu ya. Biar gampang. Kalau masih ada pes ya kita harus bersihkan pes, dan biasanya kita akan ini ada alternatif, istilahnya harus ada salep atau cleansing yang berbeda, tidak cukup dengan NaCl, misalnya ada antibakterial atau mungkin nanti ada primary dressing yang lain. Kayak apa kemarin ya, drain, saya pernah ketemu langsung kasus drain ini loh, drain apa namanya, empedu bocor. Ya itu kita nggak bisa ngapa-ngapain waktu yang nanti dari dokter. Nah ini nanti caranya seperti kita dari yang paling tidak terkontaminasi secara lingkar, buang ya, dan ambil lagi, kemudian semakin melebar. Nah ini set gitu kita bisa ambil ya, kemudian kita juga bisa bersihkan untuk area tadi yang saya gunting ya, area selang itu juga bisa dibersihkan. Sekali swab dibuang. Iya, resep dibuang. Atau tadi satu sisi dibalik satu sisi untuk efisiensi. Kita tuh perawat selain ideal juga harus efisien, bukan efisien ya. Ini bisa buat bersihin selang. Sakit pasti. Yo makanya harus dengan soft ya. Tadi yang kita dulu. Dia bisa pakai apa? Ya, kita harus pakai dulu. Tinggal nanti dikeringkan. Ya, seperti tadi jalurnya. Baru nanti ditutup tadi yang rasa yang sudah kita siapkan. Ini miniatur ya tadi. Jadi kita menjaga yang bagian bawah. Ini miniatur aja. Terus nanti kemudian ditutup. Oke, ditutup. Ya, pre-memory ditutup ya. Kemudian kalian kan latihan umum Pak ya. Kalau kurang panjang berarti kita butuh satu lagi. Kemungkinan bagus kalau ada 2 WSD. Ada. Yang drain dada itu kadang-kadang Y-line. Jadi
nyabang 2. Sini terus dia 2 nyabang 1 maksudnya, 2 tempat. Tapi ini cuma satu ya. Balutan tumpuk itu biasanya untuk luka-luka yang dia mungkin ada pesnya. Jadi emang harus. Nah itu kemarin yang kasus bocor apa namanya bocor drain empedu itu, jadi dia dibikin betul karena dia memang Besarnya. Itu benang jahitnya sampai gini. nggak sampai tinggi itu sih yang pangkal aja. Lilit. Dililit. Dada dibolongin sama selah. Iya, dia habis jatuh terus saya praktikan prinsip KIB. Oh, yang habis diajari Bu ini ya. Nah, kemudian kalau ini misalnya kok kotor, misalnya kalian mau ganti. Nah, ini nanti selanjutnya untuk luka udah selesai. Nah, untuk yang tahapan kedua adalah soal klemnya ada di sini. Soal penggantian selang. Yang prinsip yang harus dipegang untuk mengganti selang itu adalah sebelum mencopot ini adalah harus di agar tidak ada udara masuk ke tubuh pasien. Tadi, belum saya kirim.